Smart Viewers harus nonton film ini karena di film ini akan ada ledakan bom atom tanpa CGI, yaitu adalah Oppenheimer. Kelamaan filmnya 3 jam. Mending Smart Viewers nonton yang 2 jam aja, dimana kalian bisa merasakan magicnya Barbie. Lan itu film Barbie. Kalau mau nonton dua-duanya gimana? Ya juga ya. Ya juga sih. Mending dua-duanya sih. Benar-benar. Nah, kalau gitu pas karena episode Movie Freak minggu ini Kita akan ngebahas Barbenheimer. that's right. Halo Smart Viewers. Welcome to Movie Freak. Ya, sore bersama gue Nathan dan Aku Yobita. Asik. Dan Yes. sini kita akan bahas mengenai film-film dan Film. pastinya Gak ada bosennya. Nggak ada bosennya Yes. ya. Balik lagi bersama kita review nomor 1 Di Kemanisan. ya, karena hanya itu Gap. yang bisa kita klaim. Masih. Betul. Iya, nggak apa-apa ya. Ya, tapi karena kita cosplay sekarang kayak gini, kayaknya bisa lebih lagi ya daripada Bisa ya. Kemanisan ya. Se-DKI. Sepalmerah lah ya. Iya. Nambah dikit. Nambah sampai grogol lah ya. Iya, boleh. Paling enggak gitu kan. Nah, guys, ini gue sekarang udah mirip kayak siapa? Kayak Indiana Jones bukan? Betul. Betul banget. Bener Makasih ya? Wabita. Iya, kayak Kalau gitu. petualang-petualang gitu loh. Nah, Baru nih kelihatan. Kayak siapa nih rambutnya berantakan gini. Aduh, ketombe gue loncat, sorry. sorry. Nah, udah berantakan mirip siapa? Mirip yang bikin bom itu ya? Betul. Bom atom. Betul. Oppenheimer. Yes. Kalau kamu mirip siapa? Mirip I'm a baby girl. I'm a Barbie girl. Sorry, bukan Barbie, Barbie. Baby. Barbie. Ya. Barbie. Kan hari ini kita mau bahas soal Barbenheimer. Yes. Pasti kaget audio man ya. Sorry. Aku aja kaget. Sorry, jauhin dikit ya. Nah, hari ini karena 1 minggu ini keluar langsung 2 film Yes. bombastis gitu ya. Yes. Pun intended gitu ya, bombastis gitu kan. Nah, jadi kita harus bahas dua-duanya ya. Iya, itu wajib sih karena ini fenomena once in a lifetime. Itu nggak lebay tapi emang ini kayak Bener, apa ya, bener. huge event gitulah. Betul. 2 Bener. film at the same time dari 2 sutradara yang sangat-sangat ternama. Sangat-sangat ternama Yes. gitu kan. Banyak isu yang mulai naik, maksudnya positif ya, kayak banyak apa ya, narasi-narasi yang mulai naik soal karena 2 film ini akhirnya keluar di Iya. hari yang sama, akhirnya menjadikan kembali budaya bahwa di dalam satu film di dalam 1 minggu atau bahkan di dalam 1 hari orang dari pagi ke sore di bioskop hidupnya Yes. gitu. Emang itu kayak iya once in a lifetime event Ya gitu udah, nggak sih? kayak udah lama banget gitu ya, maksudnya Iya. keluar di hari yang sama. Betul. Ya, agak jeda gue mikir dulu ya guys. Gitu. Oke, nah Bombastis. hari ini tuh sebenarnya kita pengen bahas agak-agak tanda kutip versus dikit gitu ya. Oke. Agak-agak versus gitu. Tapi Yes. kan di sini kalau gue nanya ke Yobita, mending nonton Barbie or Oppenheimer, lu bakal jawab apa? Dua-duanya nggak sih? Betul ya, itu retorika Dua-duanya. ya sebenarnya guys. Jadi Sebenarnya ini- pertanyaannya nggak perlu dijawab. Saya di setting. Iya, betul. Itu prank. Betul. Kamu kena prank. Emang dua-duanya sih emang Pasti harus menurutku. dua-duanya gitu. Karena buat teman-teman alasannya panjang. Nah, itu yang Yes, mulai yang harus akhir- kita bahas. Betul. Bareng lagi. Kok bisa gitu ya? Sinkron Nah, nih, sinkron. ngomongin itu, kalau kan dua-duanya harus nonton. Iya. Mending nonton duluan yang mana kalau Yobita? Kalau aku ya. Ini karena aku setelannya udah kayak begini. Asik. Aku mau nonton Barbie dulu. Why? Udah nonton ya Oh maksudnya. iya betul. Sebenarnya kemarin tuh nggak sengaja. Aku niatnya mau nonton Oppenheimer dulu. Cuman jadinya Barbie dulu karena dapet tiketnya Barbie tuh tanggal 19. Tanggal 19 which is Tapi hari Rabu. hari pertama keluar. Iya. Tapi itu worth it sih. Maksud aku sesuai gitu Barbie duluan daripada Oppenheimer. Oke. Gitu. Kenapanya? Karena jujur menurut aku ya, Barbie itu tuh lebih layered dan kompleks. Lebih layered dan kompleks. Apalagi itu film yang kita punya certain expectation gitu. Ya. Dan itu dipatahkan dan apa ya, arah ceritanya tuh jadi beda banget dan unexpected. Betul. Maka dari itu nonton Barbie yang menurut aku agak lebih emotionally draining ya. Karena aku nangis jujur.
Nangis ya. Iya. Banyak momen ya, bukan cuma satu doang by the way. Iya, bener-bener roller coaster banget udah Iya, nontonnya iya, kayak iya. sakit kepala gue gitu loh. Nah, baru abis itu aku nonton Oppenheimer. Baru nonton Oppenheimer. Nah, kalau dari gue cukup setuju ya. Maksudnya mendingan Barbie dulu baru Oppenheimer karena bayangin nih. Kan maksudnya kalau mau digambarkan, disimpulkan, lu nonton Barbie itu dari mungkin capek or misalnya emotional stable lu harus dikasih angka misalnya 80 gitu. Oke. Nah, keluar selesai nonton Barbie mungkin bisa naik jadi 90 or 100 gitu, bukannya turun. Iya. Nah, jadi waktu pas gue nonton Oppenheimer dengan keadaan tuh gue lagi masih happy lah, masih bisa menerima moodnya masih tinggi-tinggi moodnya banget. masih tinggi. Jadi mau dapat masuk konsum sesuatu lagi masih enak gitu. Iya. Gitu kan. Sama kayak misalnya masih ada ruang untuk gue konsumsi sesuatu lah. Iya, Kayak misalnya kalau gue udah mencerna, terlalu kalau kenyang ngeliat makan, lagi. nanti masuk ronde 2 kan udah gak enak gitu Iya. kan. Nah, rasanya tuh Barbie tuh kayak, dan Oppenheimer tuh kayak gitu. Nah, pas gue nonton Oppenheimer, sumpah bener-bener tadi setuju banget. Jadi emosi gue jadi kebuang banyak banget gitu loh. Iya, Jadi bener. draining banget. Karena maksudnya selain secara fisik bakal capek nonton 3 jam isinya information semua, Iya, kata-kata full yang ya. berat, teknis semua gitu kan. Nah, kalau misalnya gue nonton Oppenheimer duluan, nonton Barbie tuh udah nggak akan bisa se-happy itu, nggak Iya. akan dapat itu karena capek bener-bener berasa banget kalau misalnya Udah ke-drain kalian banget udah ke-drain soalnya. banget gitu Iya. kan. Di sisi lain, kalau ngomongin secara visual, kita akhirin di Oppenheimer rasanya bisa berakhir di high notes gitu loh, dalam arti kan di situ yang salah satu scene yang paling ditunggu itu ya soal ledakan bom atomnya gitu Betul. kan. Nah, jadinya secara visually bisa kayak puncaknya tuh sebenarnya di Oppenheimer. Tapi Iya. kalau ngomongin story dan bisa nyaman gitu ya, ngomongnya Barbie dulu. Makanya kenapa Iya. kita sangat nyaranin better secara, kalau gue ya, secara fisik dan mental emang lebih, ini ngejawabnya dari sisi fisik dan mental. Iya, benar. Gitu lebih enak duluan memang nikmatin Barbie dulu baru Oppenheimer. Barbie terus break dulu bentar, Iya. mungkin ngopi dulu gitu kan. Terus abis itu kelar snack-snack gitu lah. snack dikit, lanjut Oppenheimer. Yes. Gitu. Nah, di sini langsung jawaban mungkin paling salah satu titik poin untuk pembahasan kita jauh lebih dalam. Kita langsung kasih skor dulu kali ya, Yobita. Oh, boleh. Kalau Barbie berapa? 9,5. 9,5. Gue Yes. juga 9,5. Nah, Oppenheimer berapa? 9,5. Nah, Oppenheimer so sorry gue harus kasih 9. Mungkin akan Oke. banyak yang kecewa gitu kan. Tapi alasannya banyak banget. Dari Yobita dulu, kalau ngomongin kan lu 9,5 dua-duanya Iya. kan. Nah, lebih suka yang mana tetap kalau harus pilih? Jujur Barbie. Oke, Hi, thanks so much for watching. gue setuju. Karena gini, apa ya, mungkin seperti orang-orang lain juga yang udah nungguin ini film sebenarnya udah lama banget ya di tease-nya, dan plotnya tuh nggak di reveal. Ya. Nah, aku pas nonton trailernya aja itu kayak udah kebayang ini nih pasti arahnya kemana. Apalagi di filmnya juga kayak udah setengah itu tuh udah agak ketebak gitu loh. Cuman setelah itu gimana si Greta Gerwig dan Noah Baumbach itu semangat banget ya. Kaget. Sampai apa ya, dia mengarahkan narasinya tuh pinter banget gitu loh. benar. Sampai dapat message-nya yang oh my god, ngena banget. Apalagi saya anak perempuan dari seorang ibu itu. Asik, mantap. Oh my god, ibu kita Kartini. Enggak. Enggak ya. Tapi setuju banget ya. Iya kan? Karena kalau maksudnya buat teman-teman mungkin kalau gue bantu elaborate juga, kalau misalnya kalian nonton trailernya mungkin isinya tanda kutip akan mirip-mirip kayak La La Land gitu kan, maksudnya musikal, terus happy Terus colorful banget. colorful, Iya. terus ngomongin mengenai ya dunianya happy lah, percintaan juga mungkin dikit-dikit ada Iya. Barbie dan Ken. Wah, setelah nonton Ternyata. wah, Namanya juga semuanya Barbie. dipatahin. Ada ngomongin mengenai ibu dan anak. Betul. Ada ngomongin mengenai isu patriarki, Relationship, feminisme juga ya. feminismenya juga kenceng gitu kan. Which is di situ semua stereotip kita mengenai dunia yang berhubungan dengan sosial, kayak
kayak misalnya tuh sebenarnya kata-kata itu tuh cuman keluar di kepala kita doang, tapi nggak bisa Iya. kita berani ucapin karena kalau kita ucapin di dunia nyata sangat-sangat ofensif. Di film ini semuanya Iya, beneran. dikeluarin semuanya. Gue pas nonton, bro, harfiah dan belak-belakan banget harfiah sih. dan belak-belakan banget. Gue kayak God damn, gue kaget banget. Maksudnya pada saat nonton film ini nggak seperti yang gue bayangin, ternyata deep semampus itu dan Iya. serumit itu. Bahkan kalau mau Bener. dibilang lebih deep dan lebih rumit ini daripada Oppenheimer Iya. gitu. Aku bisa ngerti sih karena kan emang kebetulan ya Smart Viewers, writernya itu adalah Greta Gerwig dan Ya, Noah ya. Baumbach. Ya. Kalian kalau lihat filmografinya mereka berdua itu tuh pembahasannya selalu tentang kompleks relationships gitu. Entah Ya, itu ya, tentang ibu sama anak kayak di film Lady Bird, terus kayak Marriage Story itu Suami kan tentang istri, ya. divorce gitu kan. Dan itu gimana ya? Gimana itu bisa diimplementasikan, dikemas dengan something familiar kayak Barbie gitu. Betul. Wah itu bener-bener, maksudnya gue kira film yang akan ceritanya lempeng-lempeng aja. Iya. What? Banyak plot twist ya. Gokil. Jujur ya, tapi fun banget gak sih Fun nontonnya? banget. Walaupun kompleks ya, kayak apa ya, satisfying gitu nontonnya. Iya. Nah, ini kalau misalnya kalian denger, kita tuh banyak banget ngomongin positifnya Barbie gitu ya. Betul. Gitu. Salah satunya tuh ya ini, maksudnya cerita yang tidak bisa ditebak gitu kan. Terus secara visuali sangat menarik gitu kan. Yes. Karena cara pengambilan beberapa sudut gambarnya itu pada saat kayak misalnya waktu ada salah satu tanda kutip kayak anak magang gitu, kayak dibecandain mulu kan, lu magang Iya. ya, dari Mattel datang ke kantornya si siapa yang bosnya tuh, CEO-nya Will Ferrell. Wah itu gue suka banget tuh shotnya, di mana dikasih tunjuk bahwa isinya ya CEO ini petinggi-petingginya semuanya laki-laki gitu Iya. kan. Maksudnya banyak banget gimana ya, dari secara visual pun tidak perlu diucapkan secara literal. Iya. Bahkan kalau silent aja kelihatan kalau ya penggambaran message-nya tuh kalau ini seperti ini gitu kan. Atau Iya, bahkan benar. yang pada saat di dance beberapa bagian ada ngasih tunjuk kalau misalkan ini karakter ini tuh ada quirky-nya sendiri loh. Iya, gitu benar. kan. Maksudnya detail-detailnya tuh banyak banget gitu. Nah, itu yang bikin menurut gue salah satu poin lebih buat kalian nonton Barbie Iya. gitu. Banyak kok message-nya gitu. Maksudnya seperti yang tadi Yobita sempat bilang gitu ya. Maksudnya sebelum kita syuting ini, kalau lu as a woman sama gue as a man ngebawa pulang cerita ini buat kita diskusikan, maksudnya message-nya Iya. untuk kita kontemplasikan, untuk kita refleksikan ke diri kita sendiri, ke dunia nyata, Masyarakat, sosial itu bisa beda-beda gitu kan. Dan itu yang bisa menurut gue salah satu yang gue sukai gitu ya. Maksudnya pada saat kita selesai nonton filmnya masih nempel gitu message-nya sama kita sampai seterusnya. Iya. Gitu, akhirnya membuka pikiran, which is di sisi lain. Nah ini sebelum kita pindah ke Oppenheimer ya, gue pengen bahas dulu nih beberapa ancaman, tanda kutip ancaman ya. Gue Iya. gue nggak mau bilang jeleknya Barbie or Oppenheimer, Oke. tapi gue bilang ancamannya gitu. Ya ini bukan film untuk orang-orang yang mudah tersinggung, sudah jelas. Iya. Gitu ya. Bener, karena belak-belakan banget. Belak-belakan banget. Bener. Gitu. Bahkan untuk orang awam pun secara narasi, secara penggambaran storytellingnya, menurut gue agak quirky, aneh Iya. gitu kan. Kayak misalnya paling salah satu yang opening scene-nya itu pada saat si Ken mau berselancar ketabrak sama ombak. Iya. Kan itu kartuni banget gitu kan. Bener. Nah itu buat orang-orang apaan sih ini kok kayak, Iya. karena bukan realistis banget gitu. Karena emang dunia Barbie kayak gitu, tapi maksudnya untuk beberapa orang pasti akan lebih bingung kan, kayak Iya, kayak apaan apaan sih Iya, gitu benar. kan. Itu sih yang mungkin salah satu beberapa ancamannya gitu ya. Di sisi lain mungkin orang yang udah punya ekspektasi ternyata akhirnya dikasih tunjuk cerita yang modelnya seperti ini, ya namanya Satisfied, ekspektasi. Kalau misalnya iya. nggak ini ya kecewa gitu kan. Benar. Jadi maksudnya banyak banget sih ancaman lain dari film ini. Kenapa ada satu lagi? Apa tuh? Jadi emang ini sebenarnya masih masuk ke pro-nya ya. Dikit aja. Emang ini tuh walaupun di luar ekspektasi atau enggak, tetap put the right amount of everything, of reality dan juga fantasinya juga. Betul. Karena apalagi orang nonton Barbie yang kayak Barbie boneka kartuni Ya. banget. Terus juga dengan diimbangi dengan masalah-masalah yang konflik-konfliknya itu tuh berat banget gitu. Jadi menurut aku sebenarnya seimbang banget. Seimbang banget. Gua setuju banget gitu ya soal Iya. yang masalah seimbang ini gitu, karena nggak ada
yang too much, entah itu jokesnya, Iya benar. or kayak komentarinya maksudnya nggak ini wah banget. itu bener banget sih Yop, gue baru jadi Iya nyadar kan? ya. Kayak kalau misalnya lu ngasih komentar mengenai sosial patriarkinya or feminismnya over di dalam satu sequence. Iya kan jadi kayak annoying Wah, gitu kan. itu annoying bener Cok, gue baru Iya nyambung kan? lagi. Iya bener Makanya kayak bener. mereka tuh kemas itu dengan funny, dengan colorful. Yes. Cuman yang dibahas juga berat, jadi seimbang. Jadi kita Bener. nontonnya juga nggak yang Bener. apa sih gitu. Nggak nyampe ke kitanya alus tanda kutip ya. Bener. Gitu, maksudnya bisa ditelan. Gitu, gue suka banget sih bener. Nah, Yes. kita ngomongin Oppenheimer dulu nih. Kita Yes, geser dikit Opi. ya. Asik, Opi gitu kan. Opi. Panggilan ini buat dari teman-temannya gitu. Panggilan sayang. Si Oppenheimer nih, Yes. ngomongin mengenai bagusnya, udah jelas ya. Salah satu Iya. alasan kenapa harus ditonton itu karena khusus untuk film ini dari Christopher Nolan akhirnya diciptakanlah film berukuran 70 mm black Yes. and white. Yes. Yang spesialnya itu adalah karena 70 mm black and white-nya, which is itu baru di film ini doang akhirnya teknologi teknologi ini ada dibikin. Iya, spesial gitu ya, banget. si roll film ini gitu. Nah, jadinya karena si 70 mm ini hasil gambarnya akan jadi jauh lebih jernih, Yes. lebih tajam dan lebih terang karena yang biasanya mungkin kalau kalian tahu kan 35 mm. Iya. Tiba-tiba ditambahin double-nya, terus dikompres dan ditayangkan di layar yang sama dari film-film sebelumnya yang cuma 35, Iya. pasti jelas lebih tajam gitu. Crystal Makanya clear. bro, itu adegan hitam putih pertama pada saat nunjukin Robert Downey Jr. Itu bakal lu nyadar waktu nonton di studio IMAX ya. Iya. Gadeo, kayak pori-porinya tuh Sumpah iya. kelihatan semuanya Cok. Iya benar. Gila. Aku juga emang nyadar seberapa pengen aku nonton Oppenheimer ya karena itu. Sebenarnya apa ya, mungkin nggak semua orang paham juga kayak apa sih spesialnya Apa sih 70 spesialnya, mm. Tapi emang sespesial itu. Harus Apalagi di rasain IMAX langsung sih. juga. Di IMAX gitu Bener-bener kan. full experience nonton itu kayak emang harus nonton sih. Harus nonton di itu IMAX. harus aja. Betul. Jadi terima kasih untuk distributornya di Indonesia jadinya yang Iya. dapat jatah IMAX adalah Oppenheimer bukan Yes. Barbie ya gitu. Jadi saya berterima kasih ya gitu. Nah, terus alasan lain tuh yang pasti adalah kalau misalnya kenapa bisa jadi lebih suka si Oppenheimer ya karena ada ditunggu-tunggu adegan yang selalu menjadi stand utamanya. Iya, benar. Gitu kan. Maksudnya jualan salah satu utamanya adalah recreation apa? Recreation. Rekreasi ya. Rekreasi pembuatan bom atom Yes. tapi di shoot secara langsung practical, no CGI. Minim banget Minim banget. computer editing ya. Bahkan nggak ada kan kayaknya gitu Iya. di film ini karena si Nolan walaupun kayak kan dia ada nunjukin bumi gitu kan. Bumi pun dia pakai apa ya Model gitu ya, model apa sih? gitu lah gitu. Jadi walaupun bentuknya nggak real ngambil di luar angkasa tapi masih ngambil shoot Ya, memang manual objek gitu, barang iya. beneran gitu kan. Bener. Nah, itu yang bikin gue pastinya kita semua juga tentunya tunggu-tunggu gitu Iya. ya. Nah kalau dari aku itu suka banget apa ya, cara storytellnya dia. Oke. Ini kan biopik ya, maksudnya kita dia menceritakan yang udah pernah terjadi nih si orang Iya, Oppenheimer ini beneran ada gitu, dan itu tuh nggak linear, apa dari secara timelinenya, Iya, kayak iya. ciri khas si Christopher Nolan, kayak film-filmnya dia tuh selalu bermain dengan waktu. Selalu bermain dengan Iya waktu. kan, dan di sini juga aku suka gimana dia pakai dua perspektif, pakai yang si filmnya itu Iya. kan dari perspektif beda kan. Kalau warna itu berarti first personnya sudut pandang dari si Oppenheimer. Iya. Kalau hitam putih ngambil sudut pandang dari orang lain. Iya. Yang pokoknya bukan Oppenheimernya gitu. Jadi tapi mostly sih di dalam kalau hitam putih mostly dikasih tunjuk sih dari sudut pandangnya si Robert Downey ya, Iya. which is Strauss itu gitu. Nah itu yang bikin menariknya. Jadi buat teman-teman kalau misal pada saat lagi nonton mungkin bingung hitam putih Iya. sama warna tuh bedanya apa, itu masalah sudut pandangnya aja. Yes. Dari kalau warna langsung dari cara Oppenheimer ngelihat situasi tersebut. Nah di atas itu ada juga apa ya? Aku ngeliatnya kayak juxtaposition gitu, kayak dari sisinya Oppenheimer yang dimana dia masih hopeful, dia masih Iya, iya. mengejar mimpinya jadi ilmuwan ternama, sama di satu sisi yang trialnya dia, kayak itu udah bagian doomnya dia gitu. Aduh, Kayak itu dan gokil semua sih. itu didetermine oleh satu kejadian penting, yaitu Trinity Test. Trinity Test. Jadi kayak emang itu titik dari semuanya gitu, Iya, kayak iya, iya, dari iya. sisi dia yang masih
apa ya, masih awam, dia masih belum tahu apa-apa, dia kan sangat-sangat naif ya di portraynya, sampai dia yang kayak aduh udah mulai menghadapi konsekuensi yang diberikan gitu. Betul. Itu menarik banget sih, maksudnya aku nontonnya kayak gila ya nih orang. Nih akhirnya jadi paham ini, banget gitu kalau bener. maksudnya isi kepala Oppenheimer gitu. Iya. Nah ini bisa lanjut ngomongin mengenai ancamannya Oppenheimer nih. Maksudnya secara film, kalau dari gue sendiri tuh kenapa akhirnya nggak bisa ngasih 9,5 atau di atas? Ya salah satu di sisi lainnya adalah kalau buat ya knowledge kali ya, maksudnya apa yang dulu kita diajarin kan, maksudnya di Indonesia tuh minim sekali ngomongin mengenai bom atom secara gua waktu dulu masih belajar gitu kan, dan dampaknya bom atom nggak berasa secara langsung untuk gue yang tinggal di Indonesia gitu kan. Nah maka dari itu buat teman-teman, makanya gue sangat menyarankan buat kalian sebelum nonton film Oppenheimer, nonton dulu deh sedikit sejarahnya. Maksudnya banyak banget kok sekarang lagi para youtuber juga pada bikin recap kehidupannya mengenai Oppenheimer, atau mungkin mengenai pembuatan bom atomnya yang akan memperkenalkan Oppenheimer-nya juga gitu. Maksudnya banyak dan nggak sepanjang itu, maksudnya rata-rata pada bikin 10-15 menitan juga gitu. Jadi buat teman-teman itu gue sangat menyarankan karena nah ini yang bikin jadi salah satu gue ancaman ya, karena di 1 jam pertama itu bikin gue masih harus comprehend, kayak masih bingung, agak pelongo ya apa gitu, maksudnya ini orang gimana sih gitu kan, maksudnya jadi maksud gue adalah walaupun kalian udah tahu isi ceritanya seperti apa sebenarnya plot-plot besarnya, tapi di film ini akan mendapatkan experience baru lagi karena di sini dia kita melihat adegan atau cerita history ini yang dimana kalau misalnya di YouTube itu diceritakan oleh sejarawan gitu kan. Nah tapi kalau di film ini kita melihat sudut pandang ceritanya itu dari sudut pandang mata pertama dari Oppenheimer. Nah itu yang bikin buat teman-teman walaupun udah tahu ceritanya, nonton film ini akan beda lagi, a whole new experience gitu. Seperti aku. That's right. Dia Jadi udah aku sebelum nonton aku tuh cari tahu dulu. Kebetulan muncul di recommended di YouTube ya. Ada tuh channelnya Veritasium. Itu kalian kalau mau nonton itu tuh Veritasium, betul. Lengkap banget dan detail banget sampai si atom-atomnya, si nukleusnya tuh dijelasin. Dan setelah nonton itu, maksudnya aku at least jadi punya basic knowledge lah tentang kehidupannya si Oppenheimer ini. Dan juga orang-orang di sekitar dia, kayak ilmuwan-ilmuwan yang dia kenal. Nah pas aku nonton film Oppenheimer-nya itu aku udah nggak mikirin plot lagi. Maksudnya itu bukan something I try to understand banget gitu. Aku lebih ngelihat ke human dynamics-nya, sama psyche-nya si Oppenheimer, kayak dilemanya dia, kayak kan itu apa ya, life and death gitu loh. Betul. Human rights gitu-gitu deh. Iya karena pasti berasa ada ini ya, iya pro kontra. Ya, dilema. Vision anjay. Vision, kayak di dalam filmnya ya. Bahasanya vision, jadi ada pro kontra di dalam diri dia gitu. Nah itu yang maksudnya buat teman-teman coba deh nonton YouTube-nya aja dulu gitu. Biar lebih dapat gitu. Biar lebih dapat. Nah, ini closing statement dari kita. Kalau dari Yobita, menurut lu siapa yang akan menang di box office? Jujur, Barbie gak sih? Setuju. Sorry ya untuk Oppenheimer gitu. Barbie, let's go Barbie gitu loh. Kayak semua orang kayak dikit-dikit Barbie gitu loh. Walaupun di Indonesia dapat jatah IMAX-nya adalah Oppenheimer, tapi masih tetap akan lebih full menurut gua Barbie gitu. Menurut lebih kencang juga marketingnya. Atau mungkin kalau misalnya mau dilihat secara lebih kayak orang akan lebih nonton yang lebih relate dengan dunia dia sekarang gak sih? Bener. Gitu kan. Dan Barbie tuh untuk for everyone gitu. For everyone semuanya juga bisa nonton. Gitu. Buat dari anak kecil, nanti orang dewasa juga, maksudnya pas nonton bisa happy aja walaupun mungkin anak kecil masih kurang ngerti juga ya gitu. Tapi buat teman-teman coba silakan komen di bawah menurut kalian siapa yang akan menang box office, Barbie or Oppenheimer. Itu dia. Alright, buat teman-teman nanti minggu depan kita akan balik lagi ya. Thank you yang udah nonton buat episode pada hari ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe. Nyalakan juga bell notifikasi dan follow TikTok kita di movie.free. Pastinya. Alright, akhir kata Nathan pamit. Yobita signing out. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye.